Coba buka sekali lagi, Yohanes 14. Saya buktikan dengan ini. Tadi kita baca ayat 27. Sekarang lihat dulu ayat 24. Coba. Sebelum dia ngomong damai, apa yang dia katakan? Yohanes 14 ayat 24 mulai. Barang siapa tidak mengasihi aku, ya tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26 Anda perhatikan ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat, ini kan rema, saudara. Kalau Roh Kudus ngajar kita atau mengingatkan kita lagi, itu kan rema. Itu kan pewahyuan yang dibuka. Nah, pewahyuan yang dibuka itu mendahului, kemudian ayat 27 dia baru berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebelum dia berkata, aku berikan damaiku, dia berkata, Roh Kudus akan ngajari kamu, Roh Kudus yang sama akan mengingatkan semua yang pernah aku katakan. Nah, kalau Roh Allah mulai bermain di dalamnya, kita tahu itu bukan logos, tapi rema dalam hidup kita. Makanya kalau setiap kali Anda baca Alkitab, dengar firman, berdoa minta Tuhan remakan dalam hidupku. Kalau jadi rema dalam kehidupan kita, Anda akan lihat sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amen, saudara. Ini penting sekali. Nah, sekarang coba buka Ulangan 29, ayat 29. Saya ingin kita baca sama-sama ayat ini karena ini memberkati saya indah sekali. Ulangan pasal 29, ayat yang ke-29. Ulangan 29, ayat yang ke-29. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum angkat tangan? Alright, saya tunggu. 5 detik. Ulangan 29, ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama. 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan apa? Hukum Taurat. The Living Bible mengatakan begini. There are secrets the Lord your God has not revealed to us. Ada rahasia-rahasia yang Tuhan Allahmu tidak mewahyukannya kepada kita. But these words, tapi perkataan-perkataan ini, which He has revealed, yang telah Dia wahyukan, are for us and our children to obey forever. Adalah bagi kita dan bagi anak-anak kita untuk kita taati selama-lamanya. Ada hal-hal yang tersembunyi yang Allah tidak wahyukan kepada kita. Dan itu bukan urusan kita. Tapi ada hal-hal yang Dia revealed, yang Dia wahyukan kepada kita. Nah, itu diwahyukan, kekuatan pewahyuan itu adalah memberikan dorongan untuk kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Alkitab berkata, ada hal-hal yang Dia sembunyikan, ada hal-hal yang Dia wahyukan. Begitu diwahyukan kepada kita, itu buat kita, buat anak-anak kita, supaya kita mentaatinya selama-lamanya. Orang percaya yang senang terima pewahyuan dari Allah, yang terus kejar kebenaran Tuhan, yang mencari akan kehendak Allah yang sempurna dalam hidupnya, dia akan dibangun manusia batiniahnya. Batin yang makin dibangun membuat kita kuat, saudara. Menangkap akan pewahyuannya dan melakukannya satu bagian yang tidak boleh dipisahkan. Kalau engkau terima yang seperti ini, engkau akan kuat di dalam Dia. Lihat sekarang Lukas pasal yang ke-6. Saya berdoa hari ini menjelaskan firman dan memberikan makanan buat roh kita.
Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46. Lukas 6 ayat 46. Lukas pasal 6 ayat 46. Dia berkata begini, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan." Perhatikan ayat ini. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam, bukan hanya cetek, digali dalam-dalam, dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Orang yang menangkap firman dan melakukannya, dia seperti bangun rumah, dia gali dalam-dalam sampai dia temukan batu di atasnya dan dia bangun fondasinya. Banjir boleh datang, apapun boleh melanda, tetap dia kuat bersama dengan Tuhannya. Amen, saudara. Nah, dengar baik-baik. Tidak ada orang yang tahu kapan badai itu datang. Tidak ada orang yang tahu kapan bencana itu datang. Tidak ada orang yang tahu kapan itu gelombang besar datang. Nggak ada orang tahu, saudara. Tapi itu akan datang sewaktu-waktu. Hidup manusia tidak pernah kebal dengan yang namanya badai, dengan banjir, dengan masalah. Bentuknya bisa banyak. Tapi kalau mulai saat ini tidak kita bangun yang solid dari Allah, ketika itu datang, rubuh semua. Pengalaman terakhir yang saya alami itu bagus ketika Pastor Robert di tengah-tengah kita bulan yang lalu. Saya Sabtu ke Malaysia karena Minggu ada pelayanan pagi dan sorenya menghadiri wisuda The School of X yang di Kuala Lumpur. Senin saya terbang balik ke Jakarta, karena Selasa saya harus jemput Pastor Roberts di Jakarta di airport. Sudah siap semua diatur, beberapa teman di Jakarta bantu kami. Pesawat mau datang, sudah tiba, di cancel. Rupanya itu pesawat sudah terbang, mau nyampe Jakarta, ada kerusakan balik Singapura. Dan banyak keruwetan di Singapura, nggak jelas itu apa. Akhirnya mereka memutuskan tidak datang ke Semarang hari itu. Baru malamnya terbang ke Indonesia. Anda bisa ngerti nggak perasaan saya waktu itu? Saya berkata, Tuhan, ini orang dari Sorong, dari Irian datang, dari Medan datang, dari Lampung datang, dari Balikpapan, dari Ujung Pandang, mereka datang begitu banyak, mereka antri begitu panjang, mereka sama sekali tidak mengharapkan manusia ini muncul lalu khotbah, saudara. Kadang-kadang mereka berharap, kali itu pasti tidak. Yang mereka tunggu bukan orang ini, orang lain, saudara. Dan yang bersangkutan belum bisa datang. Saya harus terbang balik ke Semarang sendirian, Pak Ardian harus tinggal di Jakarta untuk mencoba ngurus itu. Dan itu bukan hal yang gampang, walaupun dapat bonus terbang dengan helikopter pada waktu itu. Dan saya naik pesawat, belasan orang Jakarta mau kebaktian, ikut sepesawat. Pak, puji Tuhan, shalom, shalom, saya berkata. Jam berapa Pak nanti? Jam 6, saya berkata. Cuma mereka nggak berani tanya, mana Robertsnya kok nggak ada? Nggak berani, saudara. Jadi mereka diam, saya juga diam, beneran nggak ditanya. Kalau ngerti sudah rame di airport, itu sudah rame sekali. Jalan 45 menit dia terbang, rasanya seperti 4 jam setengah. Saudara. Saya diam, saya bilang, Tuhan aku harus menghadapi wajah-wajah yang nyesel lihat wajah ini, saudara sebetulnya. Para pendeta sudah siap pakai jas semua di situ, Anda bisa bayangin, penuh perjubel gereja ini, sampai jebol itu pintu di depan, saudara. Dan harus dihadapi. Tidak ada orang yang tahu kapan hal begitu bisa muncul. Tidak ada orang yang merencanakan untuk itu. Hamba Tuhannya nggak merencanakan, kita nggak merencanakan. Tiba-tiba semua begitu. Allah izinkan semua terjadi untuk kebaikan kita. Tapi kita yang menghadapi, saudara, itu badai harus dihadapi dengan muka, saudara.
Anda harus punya muka cukup tebal untuk Anda khotbah ngantiin Robert Sriaden, saudara. Kalau orang gantiin saya lebih gampang lah, gantiin orang kayak dia. Anda harus punya muka cukup tebal tanpa malu khotbah. Dan minta Allah menyertai dan orang diberkati. Tapi saya belajar sesuatu yang baik. Bangun manusia batinmu, saudara. Seperti apapun boleh datang. Kalau engkau kuat, engkau bisa lewati itu. Dan engkau menang, saudara. Amin. Luar biasa. Saudara tahu apa yang terjadi hari ini? Saya tahu itu karena bagian dari kemurahan Tuhan. Selama Anda kuat, Anda terima berkat dari Tuhan luar biasa. Tapi kalau Anda sudah membeli, goyang, lihat begitu, Anda ngamuk-ngamuk, meledak-meledak, maki-maki orang, habis. Manusia batinmu mesti dibangun. Tidak ada orang yang tahu kapan kau akan direndahkan. Tidak ada orang yang tahu kapan kau akan direndahkan, orang gak dianggap orang. Reaksimu apa? Tidak ada orang tahu kapan penghinaan akan datang. Ketika penghinaan datang, reaksimu apa? Tidak ada orang tahu kapan engkau tidak dianggap orang lain. Kalau itu datang, reaksimu apa? Tidak ada orang yang tahu kapan keuanganmu goyah. Kalau itu datang, reaksimu apa? Tidak ada orang yang tahu kapan banyak hal melanda hidupmu. Pekerjaanmu kacau, rumah tangga mulai goyang. Kapan itu tidak terjadi? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi kalau engkau bangun manusia batiniamu, engkau akan tetap kuat, saudara. Dan orang yang tetap kuat di dalam Tuhan, orang itu akan terima reward yang luar biasa dari Allahnya sendiri. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Coba buka Roma 14. Saya tunjukkan kepada Anda ayat ini. Roma pasal 14 sebagai ayat terakhir kita. Roma 14 ayat 17 dan 18. Saya ingin tunjukkan bahwa damai itu kekuatan di dalam kita. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh siapa? Roh Kudus. Jadi damai itu kerajaan Allah. Itu bukan perasaan, itu hanya akibat. Perasaan hanya akibat. Tapi itu kekuatan di dalam kita. Kerajaan yang tak tergoyahkan di dalam kita. Ibrani berkata, kita itu akan diberi Tuhan a kingdom which cannot be shaken. Kerajaan yang tak tergoyahkan, itu kerajaan Allah. Dan ekspresinya adalah damai sejahtera. Itu kerajaan Allah. Kekuatan di dalam yang tidak tergoyahkan. Dan terus dia berkata begini. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, artinya membangun manusia batin yang kuat. Ia berkenan pada Allah dan apa? Dihormati oleh manusia. Bukan hanya Allah berkata aku berkenan, manusia menghormati saudara. Karena engkau kuat di dalam. Strong inside. Bukan gampang goyah, tapi kuat di dalam kita. Sekali lagi, damai itu bukan perasaan. Perasaan hanya akibat. Saya beri contoh begini. Kalau ada anak umur 1,5 tahun atau 2 tahun atau 1,5 tahun lah. Mungkin baru mulai belajar jalan, lucu ya. Saya panggil ke depan, dia maju ke depan. Terus saya ngomong begini. Coba angkat stand mic ini. Dia coba. Dia bilang, nggak bisa. Coba lagi. Dia coba lagi. Nangis, nggak bisa. Saya bilang, coba lagi. Saya pegang ujungnya. Dia angkat. Saya bantu ngangkat, saudara. Bisa katanya. Dia nggak lihat bahwa saya ngangkatin dia. Saya bilang, turunkan. Saya ikuti turunkan. Dia damai, dia senang. Dia cerita ke orang lain, aku bisa ngangkat. Dia cerita sama orang, aku bisa ngangkat. Damai tak saudara? Bahagia tak? Aku bisa ngangkat. Katanya. Terus Anda berkata gini, coba mana? Gak percaya, aku bisa. Ya Pak Petrus bisa ya. Saya diam aja kan saudara, punya yang angkat saya loh ya. Coba katanya, dia maju ke depan. Dia angkat, kaget. Loh kok gak bisa? Tadi bisa. Ya tadi bisa ya, ini kok gak bisa? Nangis lagi, damainya hilang gak saudara? Hilang. Kalau damai cuma perasaan,
Ketika ada orang tolong saudara, engkau bahagia. Pertolongan orang tidak muncul, nangis. Loh, kok nggak bisa? Nangis lagi. Tapi kalau anak ini pinter, dia coba. Nggak bisa. Diangkat lagi, nggak bisa. Dia bilang, tunggu ya Pak, kita ketemu 2 tahun lagi. Dia pulang. Apa yang dia buat? Dia minum susu, dia makan yang banyak. Dia tidur yang cukup. Dia tumbuh, makan lagi. Minum susu, ngompol sebentar, tumbuh lagi, makan lagi. Lari sana, lari sini. Makan, minum, ngompol, makan, minum, tidur. 2 tahun. Setelah 2 tahun, dia makin gede. Kata lagi, Pak, ini hari kita janjian ketemu. Kayak pendekar mau beradu, saudara. 2 tahun lagi. Oke? Problem yang sama dia hadapi. Dia bilang, ini kan Pak? Iya. Dia angkat. Bisa, katanya. Dia teriak dengan, aku bisa. 1000 orang boleh nggak percaya. Dia kumpulkan 1000 orang. Dia angkat. Bisa, katanya. Damainya tidak goyah. Tetap dia punya damai. Sebab dia bisa. Tapi damai yang ada. Tuh, sampai hormat. Sampai hormat. Damainya itu karena ekspresi di dalamnya. Kekuatan di dalamnya tumbuh. Anda mesti bangun kekuatan. Banyak orang punya problem keuangan. Waduh, duit utang piye? Asal bayar. Gampang toh? Pinjam aja. Pinjam ya. Bayar. Lega rasanya. Besoknya gantian bayar ini. Loh, langsung bayar ini gimana ya? Pinjam mana? Apakah itu yang Tuhan mau? Bangun dong yang di dalam. Kalau ini Anda bangun, problem yang sama datang, pernah kok. Ayo, tetap dia angkat, saudara. Tapi kalau kita mencari teriak-teriak kepada manusia, apa yang terjadi? Kalau manusia memberikan pertolongan, damai baru muncul. Manusia mengabaikan kita, damai kita hilang. Tapi dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, dia berkata, ku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan, dunia tidak bisa berikan. Dunia nggak bisa ngerti. Sebab itu masalah membangun yang di dalam. Kalau Anda bisa nangkap ini, Anda akan bangun. Jangan tunggu masalah datang. Sekarang ini. Pak, sudah banyak masalah. Tapi tetap sekarang Anda bangun. Lebih baik Anda lambat sedikit daripada tidak sama sekali. Tapi bangun mulai sekarang. Baca Alkitab, sembahyang, cari Tuhan, bahasa roh. Saya diajari toh. Hurasyataka ayat patsaka. Kayak dukun beranak. Tidak bangun apa-apa. Kuat bahasa rohnya. Nangkap saudara. Itu loh saudara. Kristen, next level katanya. Berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Yang Allah berikan buat kita luar biasa. Amen. Tutup Alkitabmu. Angkat tangan sama-sama. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give. Mari berdiri sama-sama, angkat tanganmu di depan Tuhan, katakan, my peace I give unto you. It's a peace that the world can
world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. Dengar itu, saudara. Saya dengarkan Tuhan satu kesaksian bagus seorang hamba Tuhan. Makanya kalau orang bergaul dengan Tuhan, Anda akan diberi pengertian oleh Tuhan. Setiap perkataan Tuhan akan jadi rema dalam kehidupan kita. Saya baru melayani akan pesta perak, pernikahan perak hari pendeta Julius Ishak beberapa waktu yang lalu, sebelum ke Israel. Dan saya diminta untuk menyampaikan firman dalam kebaktian pesta perak hamba Tuhan ini sudah senior sekali. Buat saya kehormatan, tapi saya juga belajar sesuatu yang bagus sekali. Pak Julius, setelah saya sampaikan firman, dia dengan istrinya di depan, di dalam gereja, dia bersaksi akan kehidupan rumah tangganya. Anaknya itu diberkati Tuhan, yang 2 atau 3 doktor, PhD, luar biasa. Mantunya beberapa PhD juga, diberkati Tuhan. Keluarga ini keluarga diberkati, semua anak-anak jadian, bagus sekali. Terus dia ceritakan kehidupan rumah tangganya. Dia berkata, istri saya ini keras, saudara. Orang Surabaya. Saya suronya, dia boyonya, katanya. Lalu saya tinggal niruin omongannya dia. Ini dia betul, saya ingat. Ini keras sekali. Sampai dia berkata, Tuhan, apa salah dapat istri kayak begini? Dan memang itu Ibu Julius itu tegar sekali. Digodain gitu dia diam aja. Tanpa bergeming. Senyum pun tidak. Saya ngomong sama teman saya, wah ini Pak Julius salah ngomong sedikit gawat ini. Udah di rumah nih ya, ngomong terus ya. Tenang, gak bergeming. Wah saya bilang, wah saya percaya. Dia bilang, ini saudara, kerasnya luar biasa. Sampai tobat dia bilang, Tuhan apa salah? Aku di pendeta dapat istri kok suruh boyo gini repot katanya. Satu hari ketika dia berdoa, Tuhan ngomong begini, kamu salah anakku. Selama ini kamu berkata, istriku harus cocok dengan aku. Aku nih hamba Tuhan, kamu harus ngikuti aku. Kamu harus seperti kemauanku, cocok dengan aku. Dia berkata, salah. Kamu tidak boleh lagi ngomong begitu. Kamu yang harus berkata, bagaimanapun memang sudah modelnya kayak gini, aku harus cocok dengan dia. Tahu, dibalik saudara. Daripada kamu nuntut orang lain, kamu maksa dirimu, nuntut dirimu, cocok dengan dia. Buat dia itu rema besar. Sejak itu dia berkata, saya lempari dia dengan bola kasih katanya. Dan tidak lama kemudian, bola kasih itu mental, dan kemudian dilemparkan balik ke saya. Kami tetap hot sampai hari ini. Wah, luar biasa saudara. Sudah pesta perak. Saya hanya niruin aja, saya nggak ngelebih-lebihkan. Tapi buat saya itu bagus. Saya berkata, oh memang selalu harus begitu. Jangan berkata, kamu harus cocok sama aku. Enggak. Kita harus cocok dengan dia. Ada yang suka berantem keluarganya? Jangan terus berkata, oh aku harus cocok. Suamiku ini suka judi, aku ikut banting kartu. Ya salah. Bukan itu maunya, saudara. Kalau itu bangetan kalau sampai begitu, saudara. Oh, suamiku ini suka keluyuran malam, aku juga keluyuran. Masuk angin bareng kalau begitu.
Maksud saya karakter, watak, penyesuaiannya. Nuntut dirimu, adaptasi dengan dia. Kalau dia kayak begitu, aku mesti sabar. Aku mesti bisa begini. Ngerti saudara? Bukan terus, suamiku itu suka minum. Aku juga belajar teler. Ini namanya keluarga Petruk Garing, keluarga miring. Saudara. Teler semua. Bukan begitu. Tapi karakter. Tapi saya mau cerita, pewahyuan itu mengubah. Dia bilang hanya butuh waktu singkat. Kami diubah keluarga kami. Saya jadi luar biasa. Nah itu Tuhan. Amen. Mari katakan sama-sama.